warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taraka thalatha jum'ah muta'ammidan." Siapa yang meninggalkan 3 Jumat dengan sengaja, muta'ammid, kata Allah atau taba Allahu minal ghafilin. Allah akan stempel hatinya sebagai orang-orang yang lalai. Nah, di sini kita harus memberikan garis bawah kalimat muta'ammidan. Jadi ancaman sangat berat, keras bagi orang yang tidak mendirikan sholat Jumat muta'ammidan dengan sengaja. Tapi kita lihat keadaan saat ini seperti yang kita sudah tahu bersama, sudah dijelaskan oleh ahli-ahli kesehatan, oleh pemerintah, bahkan MUI pun sudah mengeluarkan fatwa bahwa keadaan saat ini adalah dalam keadaan wabah yang berbeda dengan keadaan seperti biasa. Oleh karena itu, di dalam kaidah fikih bahwa ketika ada wabah, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam artian sholat Jumat tadi ketika terjadi wabah yang membahayakan jiwanya. Oleh karena itu, seluruh ulama sepakat bagi yang biasa sudah mendirikan sholat Jumat, ketika ada wabah dia tidak bisa mendirikan sholat Jumat, pahalanya tetap akan mendapatkan seperti yang dia dalam keadaan normal. Jadi jangan khawatir yang tidak Jumatan, Allah akan tetap catat kita sebagai orang yang mendirikan sholat Jumat. Tapi bagi yang tidak mendirikan sholat Jumat, tetap harus diperintahkan mendirikan sholat duhur. Jangan ditinggalkan sholat duhur di rumah, tetap harus kita jaga. Nah, ketika sholat Jumat yang wajib itu bisa ditiadakan untuk mendirikan sholat Jumat tadi karena ada wabah, apalagi ibadah-ibadah sunnah seperti beberapa hari lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan dan situ ada sholat taraweh. Taraweh ini hukumnya sunnah. Jadi kalau yang wajib saja bisa ditiadakan, apalagi yang sunnah. Ini tentunya jangan terlalu menjadi pikiran untuk kita, bagaimana Ramadan saya tidak sholat taraweh. Salah. Taraweh tetap taraweh, tetapi tetap adanya di rumah. Kenapa? Karena memang hukum aslinya sendiri taraweh itu Rasulullah lakukan hanya 2 kali. Seumur hidup Nabi hanya 2 kali sholat taraweh sendiri, berjamaah. Selebihnya Rasulullah melakukan taraweh sendiri di rumah. Terlebih lagi seluruh ulama 4 madhab sepakat taraweh itu hukumnya sunnah. Jadi alhamdulillah kita sebagai seorang muslim yang mengerti tentang syariat Islam tidak terlalu mengkhawatirkan tidak sholat taraweh di masjid berjamaah. Kenapa? Jumat saja diperbolehkan untuk tidak mendirikan Jumat diganti dengan zuhur, apalagi taraweh. Plus dengan sholat Idul Fitri sama. Idul Fitri menurut 4 madhab adalah sunnah, tidak wajib, kecuali menurut sebagian madhab Hambali atau Ibnu Taimiyah mengatakan wajib, selebihnya mengatakan sunnah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau yang wajib saja boleh untuk tidak dilakukan di saat wabah yang saat ini sedang merajalela di tempat sekitar kita dan di seluruh dunia ini, diperbolehkan untuk tidak Jumatan, apalagi sholat Idul Fitri. Alhamdulillah. Dan bagaimana Ustaz untuk mendirikan sholat Idul Fitri tidak adakan secara berjamaah. Tapi kalau kita mau mendirikan di rumah, kalau kita memang bisa, alhamdulillah kita bisa dirikan sholat Idul Fitri di rumah dengan keluarga besar kita bisa lakukan tanpa harus mengadakan di masjid atau di lapangan seperti biasa. Ini keadaan kondisi yang berbeda dengan kondisi normal. Dan sebagai catatan tentunya untuk masjid, musola jangan dihentikan, jangan dikunci, komandangkan adzan. Komandangkan adzan karena memang adzan ini dikomandangkan salah satu juga penjelasan Nabi, di satu kampung bila tidak ada suara adzan akan dikuasai oleh syaitan. Tetap komandangkan adzan, tapi untuk qomat tidak apa-apa karena memang kita yang di rumah ini mendirikan sholat 5 waktu berdasarkan adzan dari masjid-masjid. Kalau masjid itu diadakan suara adzan, kita akan sulit untuk sholat. Kumandangkan adzan, lalu kami akan sholat di rumah, tapi di masjid tetap ada adzan. Dan kalau untuk mendirikan sholat di masjid, tentunya tidak perlu masyarakat datang berduyun-duyun untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Yang pertama, yang penting sholatnya adalah rukun, tapi berjamaahnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah berjamaahnya. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati di dalam memahami syariat supaya tidak salah paham. Dikhawatirkan karena semangat yang tinggi, ilmu kurang, dan akhirnya menjadi bahaya untuk diri dan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah dari negeri yang kita cintai ini, memberikan keberkahan, memberikan rahmat, dan semoga kaum muslimin khususnya dan seluruh bangsa Indonesia dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.